Begitu roda pesawat menyentuh landasan Bandara Mopah, Merauke, sorak-sorai kecil langsung terdengar dari pinggir pagar bandara. Anak-anak sekolah dengan seragam lusuh berlari-lari. Sebagian bawa bendera kecil merah putih, sebagian lagi cuma melambaikan tangan polos mereka. Ada semacam aura bahagia yang sulit dijelaskan. Seorang wakil presiden datang, tapi terasa bukan sekedar pejabat. Lebih kayak tamu keluarga yang sudah lama ditunggu. Udara Merauke siang itu panas, tapi wajah Gibran terlihat santai. Senyum tipisnya muncul setiap kali matanya bertemu pandang dengan warga. Tidak ada jarak berlebihan, tidak ada tembok protokoler yang kaku. Hanya ada sapaan, jabat tangan, dan tatapan penuh rasa ingin tahu dari rakyat. Seseorang berteriak, "Selamat datang Bapak!" Dan Gibran menjawab dengan anggukan sambil menepuk bahu. Momen-momen kecil ini seringkali luput dari kamera televisi nasional. Tapi justru di sanalah terasa keintiman yang nyata. Seorang bapak tua dengan noken di pundak maju pelan-pelan. Dan Gibran spontan menjulurkan tangan. Jabatannya bukan sekedar simbolis, tapi penuh rasa hormat. Sekilas, terlihat kontras antara generasi tua Papua yang penuh pengalaman hidup dan anak muda Jawa yang kini menjabat wapres. Namun di antara mereka, jarak itu hilang. Tidak lama kemudian sekelompok ibu-ibu pedagang pasar mendekat. Mereka membawa pinang, hasil bumi khas Papua, sebagai tanda penerimaan. Gibran menerimanya sambil tersenyum lebar, dan suasana pun makin cair. "Untuk Bapak biar kuat," kata salah seorang ibu. Wapres itu tertawa kecil, menunduk hormat, lalu sempat bercanda singkat. Momen sederhana ini bikin semua yang hadir merasa, ya inilah cara orang Papua menyambut. Tulus, hangat, tanpa dibuat-buat. Di sisi lain, anak-anak yang tadi melambai sudah semakin dekat. Beberapa nekat menerobos barisan pengamanan hanya untuk bisa bersalaman. Gibran hanya menghindar, justru jongkok sebentar, menyapa mereka dengan suara pelan. "Sekolah yang rajin ya," katanya sambil menepuk kepala seorang anak kecil yang terlihat malu-malu, tapi bahagia bukan main. Tangisan kecil terdengar, bukan karena sedih, tapi saking girangnya merasa diperhatikan langsung. Sorot mata warga di bandara siang itu seakan jadi cermin harapan. Mereka tidak hanya melihat seorang pejabat, tapi seorang pemimpin muda yang benar-benar hadir. Ada energi berbeda yang terasa, semacam keyakinan bahwa kunjungan ini bukan sekedar mampir, melainkan awal percakapan panjang antara Jakarta dan Papua. Antusiasme warga yang membludak jadi bukti bahwa jarak ribuan kilometer tidak mengurangi rasa memiliki satu sama lain. Sementara itu, protokoler sibuk menjaga barisan, tapi Gibran tetap memilih jalur pelan, langkahnya tidak terburu-buru. Sesekali ia berhenti hanya untuk mendengar cerita singkat. Ada yang mengeluh soal harga sembako, ada pula yang sekedar bilang, "Jaga kesehatan Pak." Setiap kata ditanggapi dengan anggukan atau senyum serius, memberi kesan bahwa tidak ada suara rakyat yang terlalu kecil untuk didengar. Di tengah riuh rendah itu, suasana jadi seperti pesta rakyat. Kamera ponsel bertebaran, anak-anak berteriak, pedagang berdesakan tapi tidak ada keos. Semua larut dalam suasana ketemu langsung, momen langka yang mungkin tidak sering terjadi. Papua hari itu bukan sekedar latar perjalanan seorang wapres, melainkan panggung keakraban yang memperlihatkan sisi manusiawi seorang pemimpin. Langkah Gibran menuju mobil dinas tidak terasa kaku. Tangannya terus terulur. Dadanya sesekali diketuk oleh tangan warga yang menyalami penuh semangat. Seolah ada pesan tak tertulis yang ingin disampaikan rakyat Papua. Kami siap terbuka, asal juga benar-benar diperhatikan. Dan Gibran dengan gayanya yang tenang, memberi sinyal bahwa perhatian itu akan hadir, bukan sekedar janji kosong. Akhirnya sebelum pintu mobil tertutup, ia melambai sekali lagi. Sorak-sorai pun pecah, tepuk tangan menggema, dan di wajah orang-orang Papua terpancar harapan baru. Bagi mereka kedatangan ini bukan sekedar peristiwa, melainkan awal cerita panjang. Cerita tentang seorang pemimpin muda yang berani melangkah jauh ke timur, bertemu rakyat dengan cara sederhana, dan meninggalkan kesan bahwa Papua bukanlah pinggiran, melainkan pusat perhatian yang nyata. Setelah sambutan hangat di bandara, perjalanan Gibran berlanjut ke sebuah sekolah sederhana di Merauke. Namanya SMP Negeri Gudang Arang. Bangunannya tidak mewah. Sebagian tembok bahkan terlihat kusam. Tapi di balik itu ada semangat anak-anak Papua yang luar biasa. Dari jauh sudah terdengar suara riuh siswa menyambut, sebagian menabuh tifa, sebagian lagi bersorak dengan wajah ceria. Ketika Gibran masuk halaman sekolah, barisan siswa langsung berdesakan ingin lebih dekat. Ada yang membawa bunga, ada yang hanya menatap penuh kagum. Wapres itu melangkah pelan, menyapa satu persatu, bahkan sesekali berhenti hanya untuk mendengarkan cerita singkat dari anak-anak.
Tidak ada jarak yang terlihat. Semuanya terasa akrab, seolah-olah ia sedang bertemu keponakan-keponakan sendiri. Agenda utama hari itu adalah meninjau program makan bergizi gratis. Di atas meja panjang sudah tersaji makanan sederhana, nasi, sayur, telur, dan buah. Bagi sebagian anak di Papua, menu ini bukan hal sepele, tapi sebuah kemewahan yang jarang bisa dinikmati setiap hari. Saat Gibran duduk di kursi kayu dan ikut menyendok makanan bersama mereka, suasana seketika cair, penuh tawa, penuh haru. Salah satu siswi terlihat meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dihargai. Baginya, makan bersama seorang wakil presiden bukan hanya pengalaman, tapi simbol perhatian. Gibran menoleh, tersenyum, lalu berkata pelan, "Jangan nangis, makan dulu, biar kuat sekolahnya." Kalimat sederhana itu bikin banyak orang terdiam, karena menyentuh langsung hati yang mendengar. Di sudut lain, guru-guru sekolah ikut tersenyum melihat interaksi itu. Mereka tahu anak-anak ini butuh motivasi, butuh diyakinkan bahwa masa depan mereka sama pentingnya dengan anak-anak lain di seluruh Indonesia. Dan hari itu, di ruang kelas yang sederhana, mereka merasakan energi positif yang berbeda. Ada pemerintah yang hadir, mendengar, dan peduli. Momen makin hidup ketika Gibran bercanda dengan beberapa siswa. Ada yang malu-malu saat ditanya cita-citanya. Ada pula yang berani menyahut lantang ingin jadi pilot. Wapres itu menanggapi serius, memberi dorongan agar jangan takut bermimpi besar. Suasana penuh tawa kecil, tapi di baliknya tersimpan makna mendalam, bahwa generasi Papua punya hak yang sama untuk bermimpi tinggi. Tidak berhenti di situ, Gibran juga mendengarkan cerita tentang tantangan belajar di daerah. Ada yang harus jalan kaki berjam-jam untuk sampai sekolah. Ada yang belajar tanpa listrik di rumah. Setiap cerita tidak ia potong. Justru ia dengarkan dengan wajah serius. Sesekali ia mengangguk, sesekali matanya menerawang, seakan sedang memikirkan solusi nyata yang bisa ia bawa pulang ke Jakarta. Salah satu momen paling menggetarkan adalah ketika seorang anak kecil mendekat sambil membawa gambar bendera merah putih hasil coretan tangannya. Ia menyerahkan gambar itu dengan tangan gemetar. Gibran menerimanya, menepuk kepala sang anak dan berkata, "Ini hadiah terbaik hari ini." Sorak dan tepuk tangan pun pecah, menggetarkan ruang kelas sederhana itu. Hari itu, sekolah bukan lagi sekedar tempat belajar, tapi menjadi ruang pertemuan hati antara pemimpin dan rakyat. Dari makanan sederhana, air mata siswi, hingga hadiah gambar tangan anak Papua, semua jadi bukti bahwa perhatian kecil bisa melahirkan harapan besar. Papua tidak lagi merasa sendirian. Mereka merasa dilihat, dihargai, dan diakui sebagai bagian penting dari bangsa ini. Ketika Gibran meninggalkan sekolah, banyak anak berlari di pagar, melambaikan tangan sambil berteriak, "Bapak, jangan lupa kami!" Ia menoleh, melambaikan tangan kembali, dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Seakan ada janji yang terucap tanpa kata, bahwa kunjungan ini hanyalah awal, dan perhatian itu akan terus hadir untuk mereka. Setelah momen haru di sekolah, perjalanan Gibran berlanjut ke salah satu tempat paling hidup di Merauke, Pasar Wamanggu. Dari jauh saja sudah terdengar riuh suara pedagang yang bercampur dengan alunan tifa. Suasananya lamai luar biasa, seperti pesta rakyat. Ribuan warga berdesakan hanya untuk melihat dari dekat, dan ada energi kebersamaan yang nggak bisa dibendung. Saat mobil dinas berhenti, Gibran memilih turun pelan dan berjalan kaki masuk ke pasar. Tidak ada langkah terburu-buru, semua ia lakukan dengan tenang, sambil terus menyalami warga di kanan kiri. Pedagang yang biasanya sibuk menawarkan barang pun kali ini berhenti sejenak, hanya untuk melambaikan tangan atau mengajak berfoto. Senyum-senyum itu asli, bukan dibuat-buat, lahir dari rasa senang yang jarang mereka alami. Seorang ibu yang sedang menjual pinang mendekat sambil menyerahkan segenggam dagangannya. "Ini buat Bapak, tanda cinta orang Papua," katanya sambil tersenyum malu. Gibran menerimanya dengan dua tangan, menunduk hormat, lalu membalas dengan ucapan sederhana. "Terima kasih Bu, sehat selalu ya." Kalimat singkat itu saja cukup bikin banyak orang di sekitar terharu. Di tengah kerumunan, ada seorang pedagang ikan yang berteriak, "Pak, ikan segar hari ini murah, mau coba?"
Suasana mendadak pecah dengan tawa, termasuk Gibran sendiri yang sempat menoleh dan tertawa sambil mengangkat jempol. Momen-momen seperti ini kelihatan sepele, tapi justru membuktikan kedekatan seorang pemimpin dengan rakyatnya. Ia tidak berada di Menara Gading, tapi hadir di lapak-lapak sederhana, di tengah keringat perjuangan hidup warga. Anak-anak kecil pun ikut berebut perhatian. Ada yang menyodorkan tangan untuk bersalaman, ada yang hanya bersembunyi di balik rok ibunya, menatap dengan mata berbinar. Gibran tak segan jongkok sebentar, menyapa mereka dengan bahasa sederhana. Belajar yang rajin ya. Wajah-wajah mungil itu pun langsung merekah, seakan mendapat energi baru untuk terus bermimpi. Di salah satu sudut pasar, seorang bapak tua bercerita singkat tentang harga bahan pokok yang kadang melonjak. Gibran mendengarkan tanpa memotong, mengangguk pelan sambil sesekali mencatat di ponselnya. Warga sekitar kaget, karena jarang ada pejabat yang benar-benar mau mendengar cerita pasar tanpa formalitas. "Bapak catat loh," seru salah satu pedagang, membuat orang-orang tertawa lega. Semakin lama, suasana jadi seperti temu kangen antara pemimpin dan rakyatnya. Ada pedagang yang mengeluh soal sekolah anaknya, ada ibu rumah tangga yang sekadar menitip doa, dan semuanya ditanggapi dengan senyum atau kata-kata sederhana. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada pidato panjang, hanya kehadiran yang nyata. Dan kehadiran itu ternyata jauh lebih berharga daripada 1000 kata manis. Pasar Wamanggu hari itu menjadi saksi betapa Papua menerima Gibran bukan sekadar sebagai pejabat, tapi sebagai keluarga. Sorak-sorai bercampur tawa, suara dagangan bersaut-sautan. Tapi di tengah keramaian itu, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Seolah seluruh pasar kompak menyambut. Inilah wajah Papua, jujur, hangat, dan penuh cinta. Sebelum meninggalkan pasar, Gibran sempat berhenti sebentar, melambaikan tangan, lalu berkata singkat, "Saya akan ingat wajah-wajah di sini." Ucapan itu disambut tepuk tangan panjang dan sorakan warga. Bagi mereka, kalimat itu bukan basa-basi, melainkan janji kecil yang membawa harapan besar. Mobil akhirnya bergerak perlahan keluar dari kerumunan, tapi riuh warga masih terdengar jauh di belakang. Hari itu, pasar bukan lagi sekadar tempat jual beli, tapi ruang pertemuan yang mengikat hati. Dari tangan pedagang kecil, dari tawa anak-anak, hingga pinang yang diserahkan dengan tulus, semua menjadi simbol bahwa Papua ingin dekat dan Gibran memilih untuk benar-benar hadir. Dari pasar yang riuh penuh tawa, langkah Gibran berlanjut ke tempat yang jauh lebih sunyi, rumah sakit dan puskesmas di Merauke. Begitu masuk ke ruang tunggu, suasananya langsung berbeda. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma karbol, sementara wajah-wajah pasien terlihat lelah namun penuh harap. Disinilah kehangatan seorang pemimpin diuji, bukan lewat sorak-sorai, tapi lewat keheningan dan tatapan mata yang meminta perhatian. Seorang ibu sedang memangku anaknya yang terbaring lemah di kursi plastik. Begitu melihat Gibran, ia hanya mampu tersenyum kaku, seolah ragu apakah benar suaranya akan didengar. Tanpa banyak kata, Gibran mendekat, jongkok di depannya, dan bertanya pelan. "Sudah berobat, Bu? Dokternya baik?" Pertanyaan sederhana itu membuat sang ibu meneteskan air mata. Bukan karena jawaban yang sulit, tapi karena jarang sekali ada pejabat tinggi yang benar-benar mau bertanya dengan tulus. Di ruangan lain, tenaga kesehatan berjejer menyambut. Wajah mereka menyimpan lelah tapi juga semangat. Mereka bercerita tentang keterbatasan obat, jumlah pasien yang terus meningkat, dan fasilitas yang kadang tidak memadai. Gibran mendengar tanpa memotong, hanya sesekali mengangguk, sesekali mencatat di ponselnya. Itu memberi pesan jelas, keluhan ini tidak akan hilang di udara, tapi akan dibawa pulang untuk dicari solusi. Suasana makin haru ketika seorang lansia berdiri dengan tongkat, mencoba menyampaikan terima kasih. Suaranya bergetar. "Bapak, terima kasih sudah datang lihat kami." Gibran langsung menyalami erat tangan keriput itu, menunduk seolah sedang menghormati seorang ayah. Detik itu juga, banyak orang di sekeliling tak kuasa menahan haru, karena lebih dari sekedar kata, yang hadir adalah rasa hormat yang tulus. Ada momen kecil tapi bermakna, ketika seorang bocah yang tangannya masih tertusuk infus tersenyum saat Gibran melambaikan tangan. Senyum itu sederhana, tapi memberi kesan mendalam, bahwa perhatian bisa jadi obat yang lebih manjur daripada pil. Dokter yang mendampingi pun berkata, "Kadang pasien butuh semangat, bukan hanya obat." Dan hari itu, semangat itu hadir. Tidak hanya pasien, perawat pun jujur bercerita tentang kesulitan mereka bekerja dengan keterbatasan. Gibran menanggapinya serius, lalu berkata singkat, "Saya tahu, ini tidak mudah. Tapi kalian hebat, kalian pahlawan." Kalimat itu disambut tepuk tangan kecil tapi terasa menggema di hati semua tenaga medis yang hadir.
Mereka merasa dihargai, dan itu seringkali jauh lebih berharga daripada 1000 fasilitas baru. Saat meninjau ruang gawat darurat, Gibran sempat diam cukup lama. Matanya melihat langsung kondisi yang serba terbatas. Tidak ada pidato, tidak ada kata-kata panjang, hanya keheningan yang syarat makna. Dari raut wajahnya, orang bisa membaca. Ada beban yang sedang dipikirkan, ada janji dalam hati bahwa keadaan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Warga yang hadir di puskesmas pun menyambut dengan doa. Ada yang berbisik lirih, "Bapak, jangan lupakan kami." Kalimat sederhana itu langsung dijawab Gibran dengan anggukan mantap. Tidak ada janji muluk, tapi ada rasa yakin yang tumbuh di hati warga. Setidaknya, ada seseorang di Jakarta yang benar-benar mendengar. Ketika hendak meninggalkan lokasi, seorang anak kecil melambaikan tangan sambil berkata, "Pak, cepat sehatkan rumah sakit ya." Ucapan itu membuat banyak orang tersenyum getir, tapi Gibran menoleh, membalas lambaian itu dengan janji singkat. "Kita usahakan, Nak." Kalimat sederhana, tapi cukup untuk menyalakan lilin harapan di tengah gelapnya keterbatasan. Hari itu, rumah sakit dan puskesmas bukan hanya tempat orang sakit menunggu obat, tapi juga panggung kehadiran seorang pemimpin yang mau menyentuh luka warganya. Dari air mata seorang ibu, genggaman tangan seorang lansia, hingga senyum bocah dengan infus di tangannya, semua memberi pesan kuat bahwa kesehatan Papua bukan sekedar angka di laporan, tapi wajah-wajah manusia yang harus diperjuangkan. Setelah menengok pasar, rumah sakit, dan puskesmas, langkah Gibran kemudian diarahkan ke salah satu simbol penting, Gedung Kantor Perwakilan Papua. Bangunan ini bukan sekedar tumpukan beton dan kaca, tapi semacam jantung yang mengatur denyut pembangunan di tanah paling timur Indonesia. Dari luar memang terlihat megah, tapi Gibran tidak datang hanya untuk memuji dindingnya. Ia datang untuk memastikan apakah kantor ini benar-benar bisa jadi rumah bagi semua harapan orang Papua. Begitu masuk, ruangan-ruangan dengan cat baru masih menyisakan aroma khas bangunan yang belum lama dipakai. Para pegawai menyambut dengan penuh hormat, tapi Gibran tidak ingin suasana kaku. "Saya ingin tahu langsung apa saja yang kalian butuhkan untuk bekerja lebih maksimal," katanya. Nada bicaranya bukan seperti bos yang menginterogasi, melainkan rekan kerja yang ingin sama-sama mencari solusi. Ada obrolan ringan dengan staf muda yang bercerita tentang semangatnya melayani warga. Tapi di balik semangat itu, ada juga cerita tentang perangkat kerja yang kadang terbatas, koordinasi antar instansi yang masih lambat, hingga persoalan klasik, birokrasi yang bikin banyak urusan macet. Gibran mendengarkan penuh perhatian, sekali lagi tidak buru-buru memotong. Dari situ, semua orang merasa, ternyata suara mereka penting juga. Momen yang cukup mengena terjadi ketika seorang pegawai senior berkata, "Pak, kantor ini bagus, tapi jangan hanya jadi simbol. Kami ingin benar-benar bisa melayani warga dengan cepat." Gibran mengangguk pelan, lalu menjawab, "Kalau hanya bangun gedung megah, tapi rakyat masih merasa jauh, itu artinya kita gagal. Kantor ini harus jadi jembatan, bukan tembok." Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan lirih, tapi penuh arti. Tidak hanya melihat ruangan kerja, Gibran juga meninjau ruang pelayanan publik. Ada antrean kecil warga yang sedang mengurus dokumen. Dengan spontan, ia menghampiri, menyalami satu persatu, bahkan sempat bercanda dengan seorang bapak yang sedang menunggu. "Lama ya, Pak?" tanyanya sambil tersenyum. Sang bapak pun tertawa kecil. "Iya, Pak, tapi kalau Bapak sudah lihat langsung, mudah-mudahan nanti lebih cepat." Candaan sederhana itu mencairkan suasana yang biasanya kaku dan penuh keluhan. Di lantai atas, Gibran berdiri sejenak menatap jendela besar yang mengarah ke Jalan Raya Merauke. Dari situ, ia seperti sedang menatap masa depan Papua yang masih panjang jalannya. Bangunan ini harus jadi tempat melahirkan kebijakan yang benar-benar bikin rakyat merasa dekat dengan negara. Ucapnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri, tapi didengar semua yang hadir. Ada getaran serius dalam suaranya, bukan formalitas, melainkan tekad. Salah satu staf perempuan pun memberanikan diri mendekat berkata dengan suara bergetar, "Pak, kami siap kerja keras, tapi kami butuh bimbingan agar tidak salah arah." Gibran menepuk bahunya, lalu menjawab, "Jangan takut salah, yang penting niatnya benar. Pemerintah pusat akan terus dampingi. Yang penting kita sama-sama punya tujuan. Rakyat harus merasa dilayani." Jawaban itu sederhana, tapi penuh kekuatan bagi mereka yang setiap hari bergulat dengan administrasi dan tekanan kerja. Suasana di kantor hari itu benar-benar berbeda.
biasanya penuh dengan rutinitas, kertas, dan komputer. Tapi kali ini ada semacam energi baru. Wajah-wajah pegawai yang tadinya lelah berubah jadi optimis. Mereka merasa tidak sendirian. Kehadiran seorang wakil presiden yang mau mendengarkan membuat kantor itu seolah hidup kembali, bukan hanya gedung megah yang sepi makna. Sebelum meninggalkan lokasi, Gibran sempat berkata di hadapan semua pegawai, "Saya ingin kalian bekerja dengan hati. Kalau kalian bekerja dengan hati, rakyat pasti merasakan. Dan percayalah, negara akan kuat kalau Papua juga kuat." Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang, bukan karena formalitas, tapi karena benar-benar menyalakan semangat baru. Hari itu, kantor Papua bukan sekedar bangunan dengan lantai marmer dan ruang ber-AC. Ia berubah jadi simbol tekad, bahwa pembangunan bukan hanya soal gedung megah, tapi soal bagaimana gedung itu mampu menampung harapan, keluhan, dan impian rakyat. Dan di dalamnya, ada janji yang pelan-pelan mulai ditata. Janji untuk menulis masa depan Papua dengan tinta yang lebih cerah. Sore itu, langit Merauke mulai berwarna jingga. Angin laut selatan berhembus lembut, seolah ikut mengiringi langkah Gibran yang bersiap meninggalkan Papua. Tapi jelas, yang ia bawa pulang bukan sekedar laporan kunjungan atau foto seremonial. Ada sesuatu yang lebih dalam. Wajah-wajah warga yang menatapnya penuh harap. Banyak orang mungkin berpikir kunjungan seorang pejabat hanyalah agenda rutin. Datang, berfoto, lalu pergi. Tapi kali ini terasa berbeda. Gibran benar-benar hadir, bukan sekedar singgah. Ia mendengar keluhan di pasar, merasakan haru di puskesmas, dan menyalakan semangat di kantor perwakilan. Semua itu menempel kuat, bukan hanya di kamera, tapi di hati. Seorang anak kecil sempat berlari ke arah jalan saat rombongan hendak berangkat. Hanya untuk melambaikan tangan sambil berteriak, "Jangan lupa Papua, Pak!" Suara polos itu bagai mantra, menembus hiruk-pikuk pengawalan. Gibran tersenyum, lalu melambaikan tangan kembali. Momen sederhana tapi kuat, seolah menjadi pengingat bahwa tanggung jawabnya jauh lebih besar dari sekedar kursi di pemerintahan. Di sisi lain, warga yang baru saja ditemui saling berbisik dengan nada optimis. "Kayaknya kali ini kita benar-benar didengar," kata seorang ibu sambil menepuk bahu tetangganya. Rasa itu jarang muncul, tapi hari itu tumbuh alami. Mereka melihat pemimpin yang bukan hanya datang memberi janji, tapi pulang membawa tekad untuk menepati. Dalam perjalanan menuju bandara, Gibran terlihat sesekali termenung di dalam mobil. Mungkin pikirannya sibuk merangkai rencana. Semua obrolan, keluhan, bahkan candaan warga tadi pasti sedang diputar ulang di kepalanya. Karena bagi seorang pemimpin, janji yang diucapkan di hadapan rakyat bukan sekedar kalimat, melainkan utang yang harus dibayar dengan kerja nyata. Setibanya di bandara, suasana tak kalah hangat. Para petugas dan masyarakat yang sempat hadir masih menyempatkan diri untuk menyalami. Ada senyum tulus, ada doa yang lirih. "Selamat jalan, Pak. Semoga sehat selalu," ucap seorang bapak dengan logat khas Papua. Gibran menjawab singkat tapi mantap. "Kita akan ketemu lagi, Pak. Papua selalu di hati." Pesawat yang membawa rombongan pun akhirnya bersiap tinggal landas. Dari balik kaca, Gibran menatap sekali lagi hamparan hijau Papua yang luas, sungai yang berliku, dan laut biru yang memanjang ke horizon. Semua itu seakan memberi pesan, pekerjaan belum selesai. Masih banyak yang harus dibenahi, masih banyak mimpi yang harus diwujudkan. Bagi warga Papua, kepergian itu bukan akhir melainkan awal dari harapan baru. Mereka tahu perjalanan menuju perubahan tidak instan, tapi selama ada kepastian bahwa suara mereka benar-benar sampai ke pusat, semangat untuk bertahan akan terus hidup. Karena yang mereka butuhkan bukanlah janji manis, melainkan bukti bahwa negara peduli. Dan bagi Gibran sendiri, perjalanan ini bukan sekedar agenda kerja. Ini adalah pengingat bahwa kepemimpinan sejati lahir bukan dari gedung megah atau rapat formal, tapi dari tatap muka langsung dengan rakyat, dari genggaman tangan yang tulus, dari air mata dan senyum yang tak bisa dipalsukan. Papua telah memberi pelajaran berharga, bahwa masa depan dibangun dengan hati, bukan sekedar kebijakan. Hari itu Gibran pulang dengan hati yang lebih penuh harapan, penuh tanggung jawab, dan penuh tekad untuk menjadikan Papua bukan lagi halaman belakang, melainkan bagian terdepan dari Indonesia. Dan bagi rakyat Papua, yang tertinggal hanyalah satu keyakinan. Mereka tidak sendirian.
Ada pemimpin yang benar-benar mau berjalan bersama mereka menuju masa depan yang lebih terang.